Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Sehat semua? Sehat. Baik. Kita akan memulai pelajaran pada pagi hari ini. Maka sebelumnya, mari kita berserah diri kepada Tuhan. Bagi petugas yang berdoa, silakan memimpin doa sama kita. Silakan. Ya, ke depan. Supaya mereka bisa mengajarkan dengan baik ya Bapak di kawan-kawan yang sudah berdoa. Amin. Terima kasih. Sebelumnya Bapak mau absensi dulu ya. Maria Lestari Gea. Ada Pak. Oke. Misha Fitri Mendru. Ada Pak. Oke. Michael Perdamaian Baru. Ini Pak. Oke. Semua hadir lengkap atau ada yang belum hadir? Oke. Karena kita akan belajar setelah ini tentang teknologi informasi dan komunikasi, Bapak mau mengingatkan materi-materi sebelumnya sama kita. Tapi sebelum itu Bapak mau menanyakan, kalau kan kita mau belajar tentang teknologi informasi dan komunikasi. Tahu kalian itu? Teknologi informasi dan komunikasi tentang teknologi. Teknologi misalnya komputer, misalnya handphone, misalnya tentang jaringan. Iya. Maka Bapak mau bertanya, apa dampak positif maupun dampak negatif dari teknologi informasi dan komunikasi? Ada yang bisa kasih pendapatnya? Ya, dari sana. Silakan. Kalau dampak positifnya dapat mempermudah komunikasi dan mempercepat bekerja. Betul sekali, dapat mempermudah komunikasi dan mempercepat pekerjaan. Dengan ada teknologi pasti ada dampak buruknya kan, dampak negatifnya kan. Ada yang bisa kasih pendapat? Ya, silakan. Menimbulkan sikap individualisme dan dapat menyebabkan berita hoax atau fitnah. Betul, bisa ada berita hoax. Kita sulit untuk bekerjasama, maunya kerja individu atau individualisme, kerja sendiri-sendiri saja. Ya, jadi itulah dampak positif dan negatif dari teknologi informasi dan komunikasi. Namun kita tentunya harus mengambil yang positif, yang baiknya ya, dampak baiknya saja. Kalau ada dampak buruknya kita minimalisir. Begitu. Baik. Di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang pengenalan alat-alat dan perangkat komunikasi. Nah, maka sekarang kita mulai. Kalau mau tepuk semangat semua serta ya. Oke. 1, 2, 3, tepuk semangat. Tujuan kita belajar materi ini adalah seperti yang ada di atas. Mari kita bersama-sama dengan menyelidiki keterbukaan informasi beserta didik mampu menyimpulkan dampak positif dan negatif keterbukaan informasi. Kemudian yang berikutnya adalah dengan menyelidiki keterbukaan informasi. Nah, kalau pertama sekali media ada dikenal sebagai geocitizen
adalah aplikasi media sosial yang berbasis web 20 tahun 1994. Belum lahir kalian kan? Dulu ada yang namanya GeoCitizen yang mengembangkan layanan di website hosting. Nah, jadi masih ada dulu model web, dia bukan aplikasi, masih sederhana. Kalau aplikasi sekarang sudah semakin mudah dia, kalau web dia itu masih sulit dipakai. Nah, ada aplikasi namanya adalah Classmates. Apa gunanya Pak? Untuk membantu mencari teman sekolah dan kuliah. Selanjutnya berkembang dengan konten yang menarik yaitu pembuatan buku, sekolah berbagai brand fungsi foto dan lain-lain. Kemudian, ini ada jenis beberapa media sosial. Yang kalian punya tadi apa? Facebook. Ada YouTube? TikTok? Ada WA, WhatsApp? Apa lagi yang ada sama kalian? Apa lagi? Telegram dan lain. Ya, itu banyak sekali sekarang. Itu media sosial. Sekarang kita perlu tahu hal apa saja yang boleh kita posting, boleh kita upload ya kan? Ada data privat, ada data pribadi kita. Kalau orang lain tahu bisa lebih kita, bisa mereka buat kita yang menjadi guna. Maka Bapak sudah membagikan sama kalian RKPD 1 dikerjakan secara pribadi dan RKPD 2 dikerjakan secara kelompok ya. Jelas? Ya. Tidak kan? Oke, sudah dapat semuanya kan? Selanjutnya pengerjaan RKPD 1 dan RKPD 2 nanti dikerjakan di Microsoft Word. RKPD 1 masing-masing kalian mengerjakan di komputernya. Nanti di RKPD 2 di salah satu komputer dikerjakan. Baik, silakan mengerjakan, dibaca petunjuk yang sudah ada di RKPD. Silakan nanti dicentang mana data-data yang tergolong sebagai data pribadi atau data privat. Silakan dikerjakan. Agar kalian mengetahui yang mana dia data personal, yang mana dia kategori data privat, kalian Bapak persilakan mencari informasi dari media sosial YouTube. Jadi silakan dibuka YouTube, dilihat hal-hal apa saja yang boleh dibagikan di media sosial. Nah, dari situ kamu mencari informasi supaya nanti bisa mengerjakan RKPD 2. Sehingga kamu nanti bisa mengetahui apa juga dampak membagikan informasi pribadi dan privat itu dengan sembarangan di media sosial. Oke, selamat mengerjakan. Iya, silakan didiskusikan apa jadi informasi yang boleh diupload sama apa dampaknya kalau itu adalah informasi yang boleh apa risikonya kan? Nah, silakan kita diskusikan. Ya, silakan. Ya, kalian juga suka konten-konten kreatif yang boleh, yang bagaimana? Apakah seni boleh, musik, video menari boleh, video berbeda pramuka, apakah boleh? Kalian sesuaikan.
apa dampaknya kalau data pribadi tersebar. Oke, karena kalian sudah berdiskusi apa-apa saja hal yang boleh dibagikan di media sosial dan apa saja dampak negatif dari membagikan informasi pribadi di media sosial, maka selanjutnya kita akan mendengarkan presentasi dari kalian. Oke. Ini silakan moderator memimpin presentasinya. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban kami. Akan disampaikan sama oleh teman-teman. Hal-hal yang boleh dibagikan di media sosial yaitu konten kreatif seperti karya seni, tulisan, musik, atau video yang kita buat sendiri. Boleh juga pengalaman positif seperti cerita tentang liburan, hobi, contohnya artikel, tips, atau tutorial yang bermanfaat bagi orang lain. Meme, gif, atau lelucon yang lucu dan tidak menyinggung. Selanjutnya, dukungan untuk penyebab baik, kampanye sosial atau donasi untuk membantu orang lain. Akibat jika membagikan data pribadi. Yang kedua, cyberbullying, pelecehan online. Informasi pribadi yang Anda bagikan dapat menjadi amunisi bagi pelaku cyberbullying untuk menyerang dan menghina Anda. Yang keduanya, ancaman. Anda bisa menjadi sasaran ancaman kekerasan atau intimidasi dari orang yang tidak bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih hasil presentasi kami. Oke, terima kasih kepada kelompok 4. Silakan berikan tepuk tangan kepada Oke, setelah kalian berdiskusi bersama, mari sekarang kalian menyimpulkan apa-apa saja yang boleh dibagi di internet, dibagi di posting, mana yang tidak boleh. Silakan dibuat kesimpulannya dicari di bukunya masing-masing. Selamat mengerjakan. Baik, sekarang kita melaksanakan asesmen formatif untuk melihat bagaimana hasil pembelajaran kita pada materi kali ini melalui aplikasi kuisis. Silakan semuanya join, masukkan kodenya di atas, kemudian silakan mengerjakan kuis-kuis yang ada di komputernya. Selamat mengerjakan. Oke ya. Baik, demikian saja pertemuan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Silakan kalian membaca materi kita berikutnya, sehingga kalau kita pertemuan minggu depan kalian sudah ada persiapan. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita, maka silakan kita dalam doa. Kepada petugas dipersilakan. Baik, demikian saja pertemuan kita. Sampai jumpa minggu depan. Selamat siang.